That's all. Matiin tuh. Gini. Rekamnya merah. Mana fokusnya? Ini fokusnya atas. Wawancara. Ayo Rudi, ayo. Ayo ke depan kita, ke depan. Jam berdua itu wawancarai. Ayo ini udah rekam nih. Pantang jangan aku ibu. Iya kan lu udah. Oh, Anda mati. Lama dong. Ya kembali dengan Desak TV. Ye, ibu gimana sih? Nggak jadilah. Mana Pak Jati? Yang ulangan. Gimana? Emang tadi manis kan? Bisa udah jadi ini rekam. Matikan terus. Ini rekam terus. Habis nanti kasih bisa rekam. Dekat toh. Besar. Dah. Maksudnya mungkin masuk lewat sini, terus ke sini, atau ada juga mungkin yang ke sini. Inilah keadaan kita. Ini ruang tunggu tempat kita biasa kalau menunggu dokter mau berobat yang di sebelah depo. Dan ini adalah ruangan sini di physical examination atau general check up kalau kita bilang. Kemudian ada klinik ibu dan anak. Kita namakan sebagai supporting examination atau pemeriksaan. Silakan masuk. Silakan. Ini nggak tahu siapa. Ini Ada pemeriksaan penunjang. Oh ini, kok cantik. Ada laboratorium, ada ronsen. Oke Tito. Ada Tito lagi serius. ECG kerja yang ada di Duri. Saya kira ini kira-kira Jelek lu. 9 orang ditambah. Nih anak-anak paling banyak berobat. Taunya obatnya jual. Yang datang ke dokter kita setiap bulan. Nih kalau kita lihat ke dokter-dokter di sini kita lihat rata-rata hampir 1000 nih satu dokter yang hijau nih nama dokternya nih ya. Yang fisikal sayang dokter Kusno punya data saya tidak bisa menampilkan hari ini. Nah inilah kira-kira. Kemudian bagaimana yang dirawat di dalam? Arif, terbuka Arif. Di ruang sebelah kanan yang Kancingnya terbuka. di luar pagar kita. Nanti akan dibawa langsung atau dibantu langsung oleh Dr. Kusno. Dr. Kusno silakan berdiri. Saya yakin sudah kenal semua. Aku sama Pak Arif. Merangka acara 17 Agustus tahun 45 dari Caltex TV. Caltex TV ingin meliput Field trip. liputan 6 deh. Nah, akan masuk liputan itu apotek. Ini ruang tunggu pasien gitu. Oke, ayo awas ada mobil. Oke. Ya, ini adalah apotek. Iya. Ini anak siapa ya? Ini ke rumah aja, nggak usah ke apotek. Ini apotek. Rip. Liputan-liputan. Nanti liputan kami nanti. Stus. 5 orang tadi. Iya. Aku. Sama dokter di kamarnya. Sistemnya kita sistem komputer. Ini yang diinput dari dokter. Masuk di sini. Kita bisa lihat di sini. Ini per lembarnya satu orang pasien. Sudah itu setelah ini sampai di sini, kita akan input ke dalam komputer kita gunanya untuk membuatkan labelnya. Sistemnya pakai nomor. Obatnya isinya lain, namanya lain, itu kan gampang ditelusuri dan dicek. Setelah itu kita lengketkan ke kantong sini terus diisi. Ya, dari sini ada beberapa orang. Kita di sini jumlahnya yang pegawai 8. Dari ini di sini ada 2 stok ini persediaan kita ada 2 macam. Satu persediaan yang
Caltech itu menyediakan dalam jumlah banyak, istilahnya continuous stock, CS stock. Yang kedua, obat-obat request stock. Jadi kita kalau on request itu kita belikan sendiri ke Pekanbaru lewat Medical Rumbai. Nah, yang ini, yang di ruangan yang sebelah sini, ini yang continuous stock, on request stock namanya. Terus penyimpanan kita di sini. Sangkut di tas aku. Di sini umumnya. Terus yang sebelah sini salep sebelah sini. Dan ini injeksi. Injeksi apa? Injeksi apa? Obat suntik. Obat Kan di rumah sakit. Jarum suntik ini. Ayo kita jalan. Nah, jadi obat yang baru datang itu tak selalu diletakkan di belakang, yang lama ke depan. Ini ada dengan demikian kemungkinan sedikit sekali untuk kadaluarsa. Karena mengingat jumlah pasien kita satu hari kalau 400-an. Siapa yang sering cek gitu kalau ada obat? Ada kita ada teman itu ditugaskan satu orang cek. Jadi maksudnya obatnya itu datangnya tuh Pak, apakah sebulan sekali atau gimana tuh Pak? Per apa? Obatnya periodenya sebulan 2 kali. Itu yang rutin ya, sebulan 2 kali. 6 atau 7 peti. Itu yang rutin. Yang insidental itu hampir tiap hari. 2 hari sekali. Yang on request tadi itu 2 hari sekali. Jadi hampir habis terus nggak pernah terbuang-buang gitu aja Pak, itu nggak pernah. Jarang sekali. Ya, boleh dikata yang obat kadaluarsa nggak ada. Karena mengingatkan sirkulasi obat kita ini satu hari 400 pasien. Itu hari-hari biasa. Kalau hari Senin sama Jumat 500 lebih. 500 lembar. Kalau 500 lembar berarti kan 500 orang yang berkunjung ke apotek, bukan ke rumah sakit. Mungkin ke rumah sakit bisa lebih. Kan ada pasien yang nggak ada obat ya. Yang dokter nggak kasih obat. Yang ada dan pasien yang ngasih obat, yang dikasih dokter obat, itulah yang ada. Itu dalam apakah setiap obat itu dipesan dalam waktu yang sama? Tidak. Jadi misalnya untuk 2 minggu ini, periode 2 minggu, kita pesan obat. Terus minggu ketiga kita cek lagi stok mana yang kosong. Jadi tidak sama obat yang datang itu. Mana yang habis dulu. Pernah nggak Pak terjadi punya kekurangan itu? Pernah. Pasien datang pernah. Jadi apa yang dilakukan tuh Pak? Yang kita lakukan kalau kekurangan, kita selain kita usulkan sama dokternya diganti dengan obat lain yang sama. Yang kedua kita janjikan kalau dokternya misalnya nggak usah, tunggu aja, pasiennya disuruh tunggu, kita belikan atau kita mintakan ke dokter. Itu sering terjadi Pak. Karena macam obatnya terbanyak obat. Obat ya, jenis obatnya. Itu yang sedikit tuh yang bagaimana aja Pak? Itu jenis obatnya yang gimana aja yang sedikit tuh? Sebetulnya jenisnya hampir sama. Cuman sekarang ini karena dokter kita ini menurut ilmu kedokterannya itu berkembang, sehingga obat-obat itu generasi-generasi terakhirnya itu yang dipakai. Kalau ini hampir sama. Tapi kan karena itu tadi ilmu kedokterannya berkembang, cara pengobatannya juga berkembang, sehingga dibutuhkan obat-obat lain yang hampir jenisnya sama, tapi khasiatnya beda. Tapi kan hampir sama kadang hasil. Jadi yang sedikit tuh pasiennya lebih banyak gitu enggak? Bukan lebih banyak. Khasiatnya hampir sama dengan yang obat-obat yang lain. Cuman karena turunannya lebih, generasinya lebih muda, biasanya daya sembuh itu lebih mantap, gitu. Tepat sasarannya. Sasaran penyakit yang diobati itu tepat. Itu kan yang kita tujunya kan itu. Gimana ke Katanya di bilang apa semua yang kapsul atau yang tablet di sini tablet menurut abjad sama kapsul sampai ujung. Nah itu saya
Yang di tengah pada umumnya sirup ditambah dengan sedikit yang lain. Dan enak naik sebagai sendiri. Ya kan? Obat batuk tuh, obat batuk. Halo Rif. Dekat kali ya. Sorry lo caranya. Oke, di situ ada tempat antibiotik dan ada beberapa macam melihat berbagai kapsul. Ya, di sini tempat penata letakannya agak tertata rapi huruf ABC. Enggak ya? Cara membedakan mana obat batuk, mana obat flu gitu kan dalam kartu ini. Mau kita buka kardusnya. Mari kita buka kardusnya. Ini kan yang di sini udah tahu misalnya ini kontrafort kan sirup panas anak-anak. Dari Udah judul ada namanya tuh. Nah, dari judul ini kita udah lihat, wah ini kontrafort untuk anak-anak. Ini lagi Pak. Untuk batuk apa yang dilakukan pertama kali oleh Pia? Sekarang kami ganti baterai habis. Datang ke sini, datang ke sini. Kita juga dengan dia gini sistem pengadaannya obatnya begini. Setelah kita cek apa obat-obat yang diperlukan dipesan, kita bikin pesanannya lewat saya rasa di sini saya kita. Di sini tempat kerja Bapak Arif pengadaan obat. Oke, kita langsung aja saksikan. Jadi ada kursi itu bisa punya. Sistem sistem pengadaan kita Sistem pengadaan obat deh. yang kita bikin yang biasa kita gunakan sini kan gini. Di 1 bulan tuh dicek terus. Jadi memang hampir setiap minggu kita melakukan ini. Jadi dari semua yang perlu kita tambah, terus apakah ada misalnya ada 200 item yang harus kita tambah, apakah obat itu ada di, kan kita mintanya kan medical warehouse kita kan ada di Rumbai, di rumah sakit Rumbai itu ada gudang itu khusus untuk obat, melayani rumah sakit. Apakah obat itu ada apa enggak, kita kan nggak tahu. Yang penting sudah kita cek nih obatnya, kita cek di dalam komputer, sistemnya Calvise nama sistem. Di dalam Calvise itu kita bisa lihat obat A itu ada apa enggak. Kita memasukkan nomor, dia ada nomor MIC-nya. Nah, nomornya ini kita masukkan ke situ, nanti kita lihat di situ. Dia akan keluar stoknya ada apa enggak. Bisa kita lihat. Jadi kita tahu oh ini ada. Dengan demikian kita bisa bikin ininya. Ini namanya GO-nya, IR number istilahnya IR-nya. Permintaan dari diri. Nah, ini. Satu ini 9 item. Satu lembar nih. Maksimalnya 9 item. Berdasarkan ini, setelah kita input lewat komputer kita ke Rumbai, nanti di Rumbai disetujui oleh tim manajer farmasi. Setelah itu disetujui atau diautor, masuk dia ke gudang obat yang ada di Medika Rumbai. Di sana nanti diproses, obat-obat yang kita minta akan dilayani. Karena kita sudah tahu dia tidak bisa mengatakan obatnya nggak ada. Sebab dari komputer kita udah tahu bahwa stok itu pasti ada. Jumlahnya berapa kita tahu. Setelah dilayani, kumpul itu untuk seluruh distrik dari Dumai, Duri, Minas, Rumbai, diambil di satu rumah sakit Rumbai di Medical Warehouse Rumbai. Dimasukkan peti, kita di Duri, khususnya Duri, masuk peti ada 6 atau 7 peti. Petinya udah dicek masuknya, udah cocok, nanti sampai disegel, petinya disegel, dikunci, digembok itu, disegel. Kirim sini lewat transport, ya transport. Sesudah sampai sini kita lihat pertama kali itu kita lihat apakah segelnya masih asli apa. Itu
di gudang Medika Rumbai dan sama kita satu set. Tapi terus dikeluarkan, dicatat apa saja yang isi satu peti itu dicatat. Siapa yang bertugas? Tugas itu sebetulnya tidak ada yang bertugas yang spesial, cuman kita gotong royong. Sistemnya kita kan ini tim, jadi nggak ada tugas khusus. Pokoknya siapa yang lengap, yang pagi itu nggak begitu sibuk, ayo kita gotong royong. Umumnya kita bongkar itu pagi karena belum sibuk sekali kan. Jadi sesudah kita keluarkan dicatat satu-satu apa obatnya, terus jumlahnya berapa. Habis itu udah semua kita masukkan gudang macam tadi. Mana obat yang lama yang udah ada di gudang ditaruh ke depan, yang baru ditaruh ke belakang, itu untuk menghindari supaya jangan dia expire. Nah sesudah itu catatan tadi dicocokkan dengan ini, dengan yang ada kan kita terima ininya kopinya ini, kita cocokkan satu-satu. Kadang-kadang ya yang namanya kan manusia kan punya satu kesilapan. Di sininya ada barangnya kurang, kan bisa saja kurang dikirim. Kita komparkan ke Rumbai. Misalnya obat B itu tadi kami jumlahnya sekian, sedangkan di GO-nya di order permintaannya sekian, masih kurang kira-kira 2 atau 3. Mereka itu kawan-kawan yang di gudang Rumbai itu akan ini melihat stok dia. Dan memang kenyataannya kadang sering begitu. Dia akan cek dulu stoknya yang tinggal berapa. Setelah dia tahu bahwa memang ada ketinggalan, dia akan kirim. Sistemnya begitu aja. Itu pengadaannya.